Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 13 di sini membahas tentang pemampatan citra atau bisa dibilang dengan kompresi citra. Jadi kayak misalkan ada sebuah gambar dengan ukuran besar, kemudian kan kita sering suka bilang dikompres saja, dikompres supaya kecil. Nah, ini pemampatan citra. Pemampatan citra atau kompresi citra ini atau image compression ini bertujuan untuk meminimalkan kebutuhan memori dalam merepresentasikan citra digital. Prinsip umumnya ini mengurangi duplikasi data di dalam citra sehingga memori yang dibutuhkan lebih sedikit. Kenapa sih dilakukan pemampatan citra? Biasanya citra ini atau sebuah image ini memiliki memori yang besar atau mengurangi kebutuhan memori untuk ruang penyimpanannya. Kemudian citra ini dilakukan pemampatan ketika disimpan ke dalam storage atau media penyimpanan atau ditransmisikan. Pemampatan dan pengkodean citra. Pengkodean citra atau image encoding tidak selalu menghasilkan memori yang minimal. Pengkodean citra yang menghasilkan representasi memori yang lebih sedikit dari representasi aslinya itulah yang dinamakan dengan pemampatan citra. Pemampatan citra ini biasanya citra ini dikodekan, kemudian direpresentasi memorinya menjadi lebih kecil, kemudian prosesnya kompres dan dekompres, kemudian biasanya aplikasinya ini pengiriman dan penyimpanan data. Kalau pengkodean ini citra dikodekan, kemudian memorinya itu yang dihasilkan belum tentu lebih kecil, kemudian di pengkodean ini menerapkan proses encode dan decode. Ada dua proses utama dalam persoalan pemampatan citra. Pertama, pemampatan citra atau image compression ini citra tidak dimampatkan dikodekan dengan representasi yang meminimumkan kebutuhan memori. Kedua, ada penirmampatan citra atau image decompression. Ini citra yang sudah dimampatkan harus dikembalikan lagi menjadi representasi yang tidak mampat. Jadi sudah dikompres, kemudian dibalikan lagi. Nah, aplikasi pemampatan citra di sini pengiriman data atau data transmission pada saluran komunikasi data. Contohnya di sini ada video conferencing, kemudian ada pengiriman gambar via telepon atau via WhatsApp. Biasanya citra yang dimampatkan ini membutuhkan waktu pengiriman yang lebih singkat dibandingkan dengan citra yang tidak dimampatkan. Kemudian untuk penyimpanan data storing atau media sekunder storage, ini contohnya seperti VCD, kemudian basis data gambar. Nah, biasanya citra yang sudah dimampatkan ini membutuhkan memori di dalam storage yang lebih sedikit dibandingkan dengan citra yang tidak dimampatkan. Atau bisa juga seperti JPEG, kemudian BMP. Kemudian di sini ada kriteria pemampatan citra. Kriteria pemampatan citra di sini kriterianya ada waktu pemampatan atau penirmampatan, kemudian kebutuhan memorinya, kemudian kualitas pemampatannya, kemudian format keluaran. Terus jenis pemampatan citra di sini ada pendekatan statistik, ada pendekatan ruang. Kalau pendekatan statistik ini didasarkan pada frekuensi kemunculan derajat keabuan piksel di dalam seluruh bagian gambar. Ini contohnya itu menggunakan metode Huffman. Kemudian ada pendekatan ruang. Di sini hubungan spasial antar piksel di dalam suatu kelompok yang memiliki derajat keabuan yang sama di dalam suatu daerah dalam gambar. Ini contohnya RLE atau Run Length Encoding. Kemudian ada pendekatan kuantisasi. Di sini dilakukan dengan mengurangi jumlah derajat keabuan yang tersedia. Contohnya adalah metode pemampatan kuantisasi. Kemudian ada pendekatan fraktal. Ini kemiripan bagian di dalam citra dapat dieksploitasi dengan suatu matrix transformation. Contohnya menggunakan fractal image compression.
Kemudian untuk klasifikasi metode pemampatan ada metode lossless sama metode lossy. Metode lossless ini biasanya menghasilkan citra penirmampatan yang tepat sama dengan citra semula, piksel per piksel. Tidak ada informasi yang hilang akibat dari pemampatan. Metode lossless ini pemampatannya rendah, namun kualitas citra mampatnya tetap tinggi. Metode lossless ini tadi bisa menggunakan metode Huffman atau menggunakan RLE bisa. Kemudian metode lossy di sini menghasilkan citra hasil pemampatan yang hampir sama dengan citra semula. Metode lossy ini menghasilkan citra hasil pemampatannya itu hampir sama dengan citra semula. Ada informasi yang hilang akibat pemampatannya. Tidak dapat ditolerir oleh persepsi visual. Jadi kalau lossless ini hasil citra dari pemampatan ini tepat sama dengan citra semula dan tidak ada informasi yang hilang. Tapi kalau lossy ini citra yang dihasilkan itu hampir sama dan informasi ada yang hilang akibat dari pemampatan. Kemudian di sini ada metode pemampatan Huffman. Algoritma Huffman ini dikembangkan oleh David A. Huffman yang digunakan untuk pemampatan biasanya. Kemudian urutan dari metode pemampatan Huffman ini algoritmanya atau caranya itu pertama itu urutkan nilai keabuan berdasarkan frekuensi kemunculan. Kemudian setelah diurutkan, gabungkan dua pohon yang frekuensi kemunculannya paling kecil. Kemudian setelah digabungkan, ulangi langkah di atas sampai tersisa satu pohon. Kemudian setelah selesai menjadi satu pohon, beri label 0 untuk pohon yang berada di sisi kiri dan beri label 1 untuk pohon yang berada di sisi kanan. Kemudian telusuri barisan label sisi dari akar ke daun yang menyatakan kode Huffman-nya. Nah, di sini ada contoh dari metode Huffman-nya. Di sini dicontohkan ada citra dengan ukuran 64x64 dengan derajat 8 keabuan. Nah, 64x64 ini berarti terdiri dari 64 baris dan 64 kolom. Ya. Jadi kalau misalkan citranya 4x4 berarti ada 4 baris, ada 4 kolom. Total dari citra 4x4 adalah 16. Berarti kalau citra 64x64, citra 64x64 ini berarti ada 64 baris, ada 64 kolom. Nah, hasil dari citra ini kurang lebih ada berarti 64 kali 64 4096. Berarti isi dari citra 64 kali 64 ini ada 4096. Nah, di sini K ini adalah derajat keabuannya. Karena di sini diketahui untuk derajat keabuannya ada 8. Nah, dimulai dari angka 0. 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kemudian jumlah N di sini kenapa sih 790? Kemudian di sini ada 1023. Nah, ini diperoleh dari tadi kan di sini ada 64 baris, ada 64 kolom. Nah, datanya tadi ada 4096. 64 dikali 64, hasilnya 4096. Nah, ini kenapa bisa 790? Nah, di sini angka derajat keabuannya adalah 0. Berarti dari data 4096 ini dicari jumlah nolnya ini ada 790. Kemudian kemudian angka 1 di dalam citra 64x64 ini itu sebanyak 1023. Kemudian derajat keabuan 2 itu ada 850 ya. Berarti ini menghitung banyaknya derajat keabuan pada citra 64x64. Tadi 64x64 itu hasilnya adalah
4096. Nah, kemudian setelah kita menghitung derajat keabuan 3 sebanyak ada 656, derajat keabuan 4 ada 329, kemudian derajat keabuan 5 ada 245, derajat keabuan 6 ada 122, dan derajat keabuan 7 ada 81. Nah, kemudian untuk menghitung nilai P-nya ini diperoleh dari mana sih bisa menghasilkan 0,19, 0,25, 0,21 sampai dengan 0,02. Ini diperoleh dari jumlah NK dibagi N. NK-nya sudah diketahui nih, 790. Nah, N-nya ini apa? N-nya adalah jumlah perkalian citra digitalnya. Di sini 64 kali 64. Berapa tadi? 4096. Berarti 0,19 ini diperoleh dari 790 dibagi 4096, maka hasilnya 1,9 ya. Hasilnya 1,9. Nah, kemudian untuk menghitung 25-nya gimana? Sama, untuk menghitung nilai 0,25 berarti lihat di sini rumusnya, NK per N. NK-nya adalah 1023 dibagi N. N-nya adalah jumlah keseluruhan dari 64 kali 64, yaitu tadi 4096. Maka 1023 dibagi 90 dibagi 4096, maka hasilnya 0,25. Nah, di sini dihitung terus sampai dengan derajat keabuan 7. Nah, diperoleh nilainya 0,02. Ini diperoleh dari 81 dibagi dengan 4096, maka hasilnya 0,02. Nah, kemudian kita menghasilkan nilai P 0,19, 0,25, 0,21, 0,16, 0,08, 0,06, 0,03, dan 0,02. Dari data P ini, maka kita susun dimulai dari yang paling kecil. Di sini dimulai dari yang paling kecil. Di sini kita lihat nilainya 0,19 sampai 0,2. Berarti yang paling kecil dari sini ya, 0,2, 0,3, kemudian 0,6, 0,8, 0,16, 0,19, 0,21 sama 0,25. Nih ya, dimulai dari 0,02 sama 0,25. Nah, yang kiri ini adalah derajat keabuannya, 7, 6, 5, 4, 3, 0, 2, 1. Ini ya, diperoleh dari nilai ini. Kemudian untuk belakangnya adalah hasil dari NK dibagi N. Ini ya. Ini hasil dari sini. 02, 03, 006, 008. Ada 0,16, 0,19, 0,21, dan 0,25. Nah, ini sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang sebelah kiri adalah derajat keabuannya, yang sebelah kanan adalah tadi mencari nilai P-nya. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat nih, yang paling terkecil adalah derajat keabuan 7 sama derajat keabuan 6. Maka ini kita gabungkan, derajat keabuan 7 sama 6. Ini derajat keabuan 7, ini 6. Setelah digabungkan, yang sebelah kiri tadi adalah keabuannya, nilai keabuannya. Berarti di sini nilai keabuannya 7, di sini 6, maka jadi 1, 7, 6, titik 2, 0,02 ditambah 0,03, maka 0,05 ya. Kemudian setelah kita bikin pohon ini, kita lihat lagi di sini, kita urutkan lagi dari yang paling terkecil. Di sini yang paling belakang adalah 0,05, 0,06, 0,08, 0,16, 0,19, 0,21, 0,25. Nah, di sini bisa dilihat
dimulai dari yang paling terkecil. Berarti tadi ada 5, 6, 8, 16, 19, 20, 21, 0,25. Kemudian sudah diurutkan dari yang terkecil, maka tadi algoritmanya adalah gabungkan dari yang terkecil. Berarti untuk 0,05 sama 0,06 ini digabungkan, maka hasilnya ini ditambah ya. Ini kan sudah sebelah kiri alfa tadi 76, kemudian di sini karena digabungkan menjadi 765. 0,11 nya dari mana? 0,11 nya dari 0,05 ditambah 0,06, maka 765.2 0,11. Nah, ini kenapa sih angka 4-nya pindah ke sini? Padahal tadi dia ada di sini kan? Kenapa dia pindah sini? Balik lagi, karena setelah kita gabungkan pohonnya, maka kita ascendingkan. Nah, sekarang kalau 4 0,08 berada di sini, maka tidak ascending karena belakangnya di sini 0,11, kemudian 0,08, 0,16. Nah, ini nggak bisa, maka kita ascendingkan. Untuk keabuan 4 dia berada di depan. Berarti 4.0,08, 765.0,11. Nah, di sini setelah digabungkan tadi 765,0.11, maka ini kan digabungkan, dia turun ke bawah 76.005. Di sini sebelah kanannya 5 derajat keabuan 5, nilainya 0,06. Kemudian di sini diakarkan lagi sama di atas. Kemudian setelah kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar, di sini ada 4 derajat keabuan 4 sama 765.2 0,11. Ini kita gabungkan lagi derajat keabuan sama 765, maka 4 765.0,19. 0,19 ini diperoleh dari 0,08 ditambah 0,11. Maka dibuat lagi pohonnya. 4765 ini tadi dari data yang ini 408 sama 765 0,11. Kemudian diturunkan lagi. Nah, setelah selesai ini diurutkan lagi. 0,019, 0,16, 0,19, 0,21, 0,25. Ini diurutkan lagi. Ternyata ini salah letaknya. Harusnya dia berada di depan karena 16 itu lebih kecil. Kemudian kita gabungkan berarti ya. Gabungkan 4765 ini dengan derajat keabuan 3. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini 0,35. Maka dia paling besar, maka hasilnya berada di luar. Nih, langsung diurutkan 0, derajat keabuan 0, 0,19, derajat keabuan 2, 0,21, derajat keabuan 1, 0,25. Kemudian lakukan langkah lagi. Di sini bisa dilihat yang paling kecil adalah 0, derajat keabuan 0 sama derajat keabuan 2. Maka ini digabungkan. Hasilnya seperti ini. Dia berada di pinggir atau berada di sebelah kanan karena derajat keabuan 02 ini 0,40 ini besar dibandingkan derajat keabuan 1 dan yang sudah dibuat pohon. Maka pohonnya seperti ini. Kemudian setelah itu ini yang paling kecil adalah derajat keabuan 1 dengan pohon yang ini, maka ini digabungkan. Berarti 1347 titik 35. Nah, 35 ini di sini kita gabungkan lagi, maka hasilnya seperti ini. Karena di sini yang kecil derajat keabuan 1 dengan pohon ini digabungkan karena nilainya lebih kecil dibanding dengan derajat keabuan 2 ini.
Nah, di sini sudah jadi semua, sudah jadi pohon. Kemudian tadi kan algoritmahan itu untuk langkah yang nomor 3 itu ulangi 2 langkah di atas sampai tersisa satu pohon biner. Maka ini tetap digabungkan menjadi sisa satu pohon biner. Nah, kemudian di metode Huffman tadi beri label 0 untuk posisi sebelah kiri dan 1 untuk posisi sebelah kanan. Nah, berarti kita memberi angka 0 di derajat keabuan 0. 0, 1, kan tadi sebelah kiri dia dikasih 0, sebelah kanan dikasih nilai 1. Nah, ini di sini nilainya 0 sebelah kiri, kemudian di sini nilainya 1. Nah, di sini untuk pohon yang sudah jadi untuk kode Huffman-nya ya, jadi tadi kan derajat keabuannya 8, berarti dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka kita bisa menghitung kode biner untuk setiap derajat keabuannya. Nah, di sini misalkan 0. Nah, untuk derajat keabuan 0 kan adalah di sini, adanya di sini. 0, derajat keabuan 0 nilai 0,09. Berarti dia melalui dari ujungnya 0 kemudian turun 0. Maka untuk derajat keabuan 0 nilainya adalah 0. Kemudian untuk 6, derajat keabuan 6 kita lihat cari di sini. Di sebelah kiri di sini ada tulisan angka 6. Nah, dia berada di sini 6.20,03. Nah, berarti derajat keabuannya dari atas sini 1, 1, 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1 karena kita cari derajat keabuan 6. Nah, benar ya, satunya 4, 0, 1, kemudian satunya tambah lagi. Nah, untuk derajat keabuan 5 kita bisa lihat di sini, cari berada di sini, maka nilai 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini untuk derajat keabuan 5. Nah, bagaimana kalau derajat keabuan 7? Nah, sama. Kita lihat dari atas. 7 itu ada di mana? Di sini. Ya, berarti dari 1 atau 0 boleh. Kemudian 1, 1, 1, 1, derajat keabuan 5. 1. Nah, berarti 5 kode binernya untuk derajat keabuan. Oke, di sini kita sudah ketemu untuk derajat keabuan kan tadi 0 sampai dengan 7. Di sini udah ketemu untuk derajat keabuan 0 ada 2 bit, kemudian derajat keabuan 1 2, derajat keabuan 2 ada 2, derajat keabuan 3 ada 3, derajat keabuan 4 ada 4, derajat keabuan 5 ada 5 dan seterusnya. Nah, sebelumnya itu citranya tadi ini 64 kali 64 dengan derajat keabuan 8. 64 kali 64 itu ada 4096. Kemudian dikali 3 bit, maka hasilnya gambar sebelumnya itu ada 12.288 bit. Kemudian setelah dimampatkan dengan metode Huffman tadi, tadi kan ada nilainya ya, pemampatannya. Di sini untuk derajat keabuan 0 790, derajat keabuan 1 1023, derajat keabuan 2 850 dan derajat keabuan 7 ada 81. Nah, nilai NK ini nanti akan dihitung dengan bitnya. Jadi tadi derajat keabuan 0 ada 790 dikalikan dengan 2 bit. Di sini ada 2. Kemudian derajat keabuan 1 1023 dikalikan dengan 2 bit. Dan seterusnya sampai derajat keabuan 7 di sini ada 81 dikali 6 bit di sini karena ada 6 untuk
kodenya ya. Nih. Nah, maka dihasilkan 11.053 bit. Nah, di sini cara untuk memampatkan citra dengan metode Huffman. Kemudian ada lagi memampatkan citra dengan metode run length encoding. Nah, pemampatan citra dengan metode RL ini dilakukan dengan membuat rangkaian pasangan nilai P, Q. Untuk setiap baris pixel, nilai pertama adalah P menyatakan derajat keabuannya, sedangkan nilai kedua adalah Q menyatakan jumlah pixelnya berurutan yang memiliki derajat keabuan tersebut, dinamakan run length. Metode penempatan RLE di sini run length encoding cocok untuk pemampatan citra yang memiliki kelompok pixel berderajat keabuan yang sama. Pasangan derajat keabuan P dan jumlah pixelnya adalah Q. Di sini contohnya ada citra dengan pixel 10 kali 10, derajat keabuannya adalah 8. 8 berarti dari 0 sampai dengan angka 7. Nah, di sini untuk citra 10 kali 10 berarti ada 10 baris dan 10 kolom. Berarti ada ini ya, ada 10 baris. Ini baris, kemudian ada 10 kolom. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini citra 10 kali 10 berarti ada 10 baris dan 10 kolom. Dengan derajat keabuan 8. Nah, berarti isi dari citra ini angkanya 0 sampai dengan 7. Nah, sekarang dari baris pertama nih. Dari baris pertama, di sini nilainya adalah 0,5. 0 ini adalah derajat keabuannya, 5 adalah jumlah pixelnya. Dari baris pertama kita lihat nih, nilai 0 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Baris itu dari kiri ke kanan ya. Kalau kolom itu dari atas ke bawah. Nah, kita lihat di sini 0,5 adalah nilai jumlah derajat keabuannya 0 sebanyak 5 jumlah pixelnya, berarti 0,5. Nah, 2,5 berarti derajat keabuan 2 sebanyak jumlahnya adalah 5. Nah, di sini juga bawah sama. Baris kedua ada 0,3, 1,4, 2,3. Berarti jumlah pixel atau keabuannya 0 ini sebanyak ada 3. Kita hitung baris keduanya, apakah 0-nya ada 3? 1, 2, 3. Ternyata ada 3. Kemudian nilai 1, keabuan 1 jumlahnya ada 4. Maka di sini kita hitung lagi nih. 1, 2, 3, 4. Oh iya benar. Kemudian keabuan 2 sebanyak jumlahnya ada 3. Berarti 1, 2, 3. Dan seterusnya. Sampai baris ke 10. Ya. Kemudian ukuran citra sebelum dimampatkan 1 derajat keabuan itu ada 3 bit. Maka 100 kali 3 bit adalah 300 bit. 100 tadi ini adalah citra dengan ukuran 10 kali 10. Maka 100 dikali 3 adalah 300. Nah, ukuran citra setelah di pemampatan yaitu di sini 31 dikali 3 ditambah 31 dikali 4 bit sama dengan 217 bit. Nah, ini 31 ini diperoleh dari mana? 31 adalah 31 ini jumlah ini jumlah P, Q-nya ini sebanyak ada 31 dari citra 10 kali 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini citra 10 kali 10 jika diubah ke P, Q, P-nya adalah derajat keabuan, Q-nya adalah jumlah pixel. Ini dihitung ada 31. Maka di sini untuk 31 adalah tadi total dari ini ya, cocok untuk apa? RLE-nya dengan keabuan, jumlah pixel.
Ini tadi 31 adalah jumlah keseluruhan total ini ya, P, Q. Kemudian di sini 31 dikali 3 ini adalah bit sebelumnya, 1 derajat keabuan 3 bit. Kemudian 31 dikali 4, 4 ini adalah run length-nya sama dengan 4. Nah, maka hasilnya adalah 217 bit. Nah, kalau menghitung nisbah pemampatan berarti 100% dikurangi 217 dibagi 30. 300 ini adalah citra sebelum dimampatkan atau citra aslinya. 217 adalah citra setelah pemampatan. Maka setelah di pemampatan citranya berkurang sekitar 27%, 27,67%. Nah, ini menggunakan metode RLE. Kemudian kalau metode kuantitasi, buat histogram citra yang akan dimampatkan, P sama dengan jumlah pixel. Kemudian identifikasi N buah kelompok di histogram sedemikian sehingga setiap kelompok mempunyai kira-kira N pixel. Kemudian, nyatakan setiap kelompok dengan derajat keabuan 0 sampai dengan N-1. Setiap kelompok dikodekan kembali dengan nilai derajat keabuan yang baru. Nah, di sini ada contohnya. Sebuah citra 5 dikali 13, berarti ada 5 baris, 13 kolom. Ini bisa dilihat ya, ada 5 baris itu dari kiri ke kanan. Kemudian ada 13 kolom itu dari atas ke bawah. Nah, ini contoh baris pertama ini ada nilai bitnya ada 2, 9, 6, 4, 8, 2, 6, 3, 8, 5, 9, 3, 7. Nah, ini berarti ada 65 ya. 5 dikali 13 sama dengan 65. Kemudian akan dimampatkan dengan 4 derajat keabuan. 4 derajat keabuan berarti dimulai dari 0, berarti 0 sampai dengan 3. Atau dengan 2 bit histogram kelompoknya. Untuk pemampatan kuantisasi dengan 4 derajat keabuan, ini kita buat histogramnya. Tadi kalau lihat di sini nilainya kan dari 0 sampai dengan 9, maka kita isi 0 sampai dengan 9. Kita hitung dari citranya 5 kali 13. Kita hitung di sini untuk nilai 0 ada berapa banyak. 0-nya berarti ada 1, ada 2. Nah, ini dilambangkan dengan tanda bintang. Jadi ini adalah banyaknya angka 0 dari citra 5 dari citra pixel 5 dikali dengan 13. Nah, 0 itu sebanyak ada 2. Kita lambangkan dengan bintang. Kemudian untuk keabuan 1, untuk histogram 1, di sini dikasih bintang 2, berarti jumlah 1 di citra 5 kali 13 itu sebanyak 2. Nih, kita hitung di sini. Nilai satunya benar nggak ada 2? Oh iya, ternyata ada di baris 4 dan di baris 5 untuk angka satunya. Dan seterusnya sampai angka 9. Nah, 9 ini kita hitung dari citra pixel 5 kali 13 itu ada berapa banyak untuk angka 9. Nah, ternyata ada sebanyak ada 6. Kemudian setelah kita hitung banyaknya, kita kelompokkan. Dari yang kita hitung tadi. Kita kelompokkan. Ini derajat keabuannya adalah 4, 0 sampai dengan 3. Kemudian sini ada jenis representasi citra. Jenisnya itu ada yang sering kita ketahui ya, ada GIF, PNG, BMP, JPEG, HDV, TIFF. Nah, TIFF ini format file yang fleksibel dan didukung oleh banyak standar kompresi. Kemudian PNG ini portable network graphic, ini format file lossily,
kompres citra full color dengan transparansi. Kemudian BMP Windows Bitmap ini untuk citra tidak terkompres. Kemudian ada JPEG, Joint Photographic Export Group, ini standar untuk kualitas citra foto lossy baseline coding system, biasanya menggunakan teknik DCT block, Huffman, run length. Kemudian ada MPG, ini Motion Picture Export Group, ini standar untuk CD-ROM biasanya. Kemudian ini didukung juga dengan kompresi Huffman dan run length. Kemudian ada GIF, ini biasanya untuk file animasi kecil di web. Kemudian ada HDV, ini pengembangan DV untuk televisi HD yang menggunakan kompresi mirip dengan MPG. Baik, ini penjelasan dari pertemuan 13, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kemudian tadi kan derajat keabuannya ini 4 derajat keabuan, berarti dari 0 sampai dengan 3, 0, 1, 2, 3, berarti dibuat 4 kelompok. Nah, setiap kelompoknya itu berisikan berapa sih? Nah, ini diperoleh dari tadi kan image-nya 5 kali 13, berarti kurang lebih berarti ada 65. Nah, 65 ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok kan? Derajat keabuan 0, 1, 2, 3, berarti 65 dibagi 4 ada 12,5. Nah, setiap kelompoknya ada 16,5 ya. Ada 16,16an ya, ada 16an, 16 komaan, berarti setiap kelompoknya ini berisikan kurang lebih mendekati atau lebih dari 16 koma. Nah, maka kita masukkan untuk histogram nolnya di sini sebanyak 2, kemudian untuk angka 1-nya sebanyak 2, angka 2-nya ini ada 9, berarti totalnya ada 13. Kalau kita masukkan ke angka 3 itu kan ada 11, maka jauh ya, berarti 13 ditambah 11 ada 24 kebanyakan, maka untuk derajat keabuan kelompok 0 maka nilainya 0, 1, 2 saja. Kemudian untuk kelompok derajat keabuan 1 di sini untuk nilai 3 dan 4. Kalau kita hanya 3 saja, ini kurangnya banyak karena hanya ada 11, maka kita masukkan 4. Kemudian untuk derajat keabuan 2 di sini ada nilai 5, 6, 7. Kemudian derajat keabuan 3 ada 8 dan 9. Nah, dari sini kita sudah tahu ada 4 kelompok. Dari kelompok 0 itu untuk angka 0, 1, 2, kelompok derajat keabuan 1 itu untuk angka 3 dan 4. Untuk derajat keabuan 2 itu untuk nilai 5, 6, 7, derajat keabuan 3 untuk nilai 8 dan 9. Nah, dari sini maka kita maka hasil pemampatan dari citra 5 dikali 13 tadi hasilnya seperti ini. Jadi di dalamnya yang awalnya tadi nilainya 0 sampai dengan 9, maka di sini nilainya adalah hanya 0 sampai dengan 3. Jadi untuk kelompok 0, angka yang nilainya 0, 1, 2 maka akan diganti dengan angka 0. Kemudian nilai yang angkanya 3 dan 4 maka diganti dengan angka 1. Untuk nilai yang 5, 6, 7 maka diganti atau di-replace dengan derajat keabuan angka 2 dan seterusnya. Maka di sini contohnya baris pertama kolom pertama di sini kita lihat aslinya atau citra awalnya adalah 2. Maka untuk setelah dimampatkan nilainya adalah 0 karena 2 itu masuk ke dalam kelompok keabuan 0. Jadi semuanya angkanya di sini di-replace sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi untuk ukuran pemampatannya sebelum pemampatannya 65 dikali 4 bit 260.